Ahok mulutnya doang bajingan, mulutnya preman. Pas di sidang nangis kayak banci. Kamu lagaknya lagak jagoan, gayanya gaya bajingan. Bacot gede nyali kecil. Kalau kata Habib Ading itu, ada saya punya teman Ading Habsi di Jakarta. Kalau kata dia, ini Ahok modelnya kayak tikus nying-nying, kata dia. Kamu ngomong doang besar, bacot besar. Waktu di sidang nangis, kamu kayak banci. Kenapa kamu nangis? Kamu nangis biar umat Islam iba sama kamu, biar umat Islam kasihan sama kamu, biar umat Islam maafkan kamu. Saya tanya sama kamu semua, dengan Ahok nangis, apakah kamu iba sama Ahok? Ya. Apakah kamu kasihan sama Ahok? Ya. Apakah kamu maafkan Ahok? Ya. Walaupun habis air matanya Ahok, umat Islam gak akan iba, gak akan kasihan sama Ahok. Kamu jangan nangis kamu. Kamu bisa, Ahok, bisa kamu kembalikan air mata umat Islam, rakyat Islam yang kecil yang kamu gusur. Bisa kamu kembalikan air mata mereka. Bisa kamu kembalikan kebahagiaan rakyat Jakarta yang masih yang susah-susah, yang miskin-miskin, anak-anak kecil yang kamu gusur, yang tidur di jalanan. Bisa kamu kembalikan kebahagiaan mereka, bisa kamu kembalikan kehidupan mereka, bisa kamu kembalikan air mata mereka. Jadi jangan sok-sokan pakai nangis-nangis. Air mata buaya, air mata munafik itu. Saya gak heran kalau ada orang Kristen bela Ahok, gak heran. Kenapa teman-temannya dia juga? Yang saya heran kalau ada orang Islam tapi bela Ahok, itu yang saya heran. Betul. Malah Ustadz sama kiainya bela Ahok. Kalau ada Ustadz sama kiai bela Ahok, berarti itu Ustadz sama kiai lebih anjing dari Ahok itu. Betul. Kalau ada Ustadz kiai bela Ahok, berarti itu Ustadz sama kiai lebih babi dari Ahok. Kalau ada Ustadz kiai bela Ahok, berarti itu Ustadz itu kiai lebih binatang daripada Ahok. Saudara-saudara, itu ustadz yang cari muka di hadapan pejabat itu. Kalau ada begitu, itu ustadz yang jadi handlernya pejabat, itu ustadz yang jadi anjingnya pejabat itu. Ustadz yang berdiri di depan pintu sultan, berdiri di depan pintu penguasa, hanya untuk berharap sebagian harta daripada mereka. Oleh karena itu, kamu doakan ini negeri, agar ini negeri aman, agar pejabat-pejabat yang dikasih amanah, agar mereka bisa amanah, agar mereka tidak khianah. Sebab pejabat sekarang kalau mau dihitung, yang amanah sama yang khianah, lebih banyak yang khianat, lebih banyak yang khianat. Para pendahulu-pendahulu, bapak-bapak bangsa, Soekarno, Bung Tomo, Jenderal Sudirman, dan lain-lainnya, bukankah mereka berkata, wahai generasiku penerus kami, wahai generasi kami titipkan ini negeri, kami titipkan ini bangsa, kami titipkan ini rakyat kepada kalian. Tetapi yang dititipi tidak amanah sekarang ini, yang dititipi khianat, yang dititipi mengkhianati negaranya, mengkhianati bangsanya, mengkhianati rakyatnya, mengkhianati pendahulu-pendahulunya. Wahai Bung Karno, dengarkan dalam kuburmu. Wahai Bung Karno, dengarkan seruan kami. Orang-orang yang sekarang memegang amanah kamu sebagai presiden pertama, sekarang tidak amanah. Mereka mengkhianati bangsa, mereka mengkhianati rakyat. Mereka bukan berpihak kepada rakyat, mereka berpihak kepada konglomerat. Mereka bukan berpihak kepada pribumi, mereka berpihak kepada orang-orang Cina, berpihak kepada orang-orang Barat. Kami rakyat pribumi, kami rakyat Indonesia, kami bangsa Indonesia semakin terpuruk. Padahal negara kami negara yang kaya, negara kami negara yang makmur. Tetapi kenapa bangsa kami menjadi bangsa yang tidak makmur, menjadi bangsa yang tidak sejahtera? Yang makmur dan sejahtera bukan kami, Bung Karno. Yang makmur, yang sejahtera Cina. Yang makmur, yang sejahtera adalah perusahaan-perusahaan asing. Kami menjadi budak di negeri kami sendiri. Kami susah di negeri kami sendiri. Kami miskin di negeri kami sendiri. Kami tidak makan di negeri kami sendiri. Kami kelaparan di negeri kami sendiri. Kami kehausan di negeri kami sendiri. Kekayaan negeri kami, kekayaan negeri yang dulu kamu telah menjadi presiden, yang dimana kamu telah menjadi gerbang kemerdekaan. Tetapi negara ini
telah diambil oleh mereka. Negara ini telah dirampas oleh mereka. Orang-orang yang dimana pejabat-pejabat Indonesia bisa dibeli dengan uangnya, bisa dibeli dengan hartanya. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, satukan kamu punya barisan. Kamu para anak-anak muda, satukan kamu punya barisan. Kamu para orang tua, satukan kamu punya barisan di bawah benderanya Nabi Muhammad SAW. Andaikan satu saat apa-apa bakal terjadi, andaikan ada sesuatu yang terjadi di kita punya negeri tercinta ini, kamu harus satukan barisan. Kamu harus mengorbankan jiwa, nyawa, darahmu untuk ini negara. Kamu harus selamatkan ini negara. Sebab zaman sekarang PKI sudah mulai bangkit. Di rezim Jokowi 2 tahun Jokowi menjadi presiden, PKI sudah berani muncul. PKI sudah mulai berani terang-terangan. PKI sudah mulai merambat ke kampung-kampung, ke desa-desa, ke kota-kota. Mereka sudah berani menampakkan